tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Sujud di altar-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sembah Rajaku, sembah Rajaku Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan di dalam Rise Up. Hari ini kita akan membaca bagian di Bilangan 8
khususnya mulai dari ayat 5 dan seterusnya mengenai pentabisan orang-orang Lewi. Sebelumnya kita telah membaca mengenai dipisahkannya orang-orang Lewi di antara orang Israel ketika mereka dihitung, yaitu kita bisa baca di dalam pasal yang ketiga ayat 6 dan ke-15, supaya mereka dapat dipekerjakan untuk melayani di kemah suci. Nah, sekarang di sini kita mendapati petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk pentabisan mereka dengan hikmat. Ayat 6 saya akan bacakan. Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Dan pelaksanaannya di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Nah, semua orang Israel harus tahu bahwa orang-orang Lewi di sini tidak mengambil kehormatan untuk diri sendiri atau bagi mereka, tetapi ini adalah panggilan Allah untuk mereka. Ya, juga tidak cukup bahwa mereka dibedakan dari sesama mereka, tetapi mereka harus diabdikan secara sungguh-sungguh bagi Allah itu sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan bahwa semua orang yang dipekerjakan bagi Allah harus diabdikan kepadanya sesuai dengan jenis pekerjaannya. Orang Kristen harus dibaptis dan hamba-hamba Tuhan harus ditabiskan. Nah, pertama-tama kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, dan kemudian pelayanan-pelayanan kita. Kita bisa mengamati dari upacara ini, dari pentabisan ini yang dilaksanakan beserta makna yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang-orang Lewi ini harus ditahirkan dan tata ibadah upacara-upacara pentahiran mereka harus dilaksanakan. Mulai dari mencuci pakaian sampai mencukur seluruh bulu dalam tubuh mereka, dan mereka mengambil seekor sapi jantan dan beserta kurban sajian sebagai persembahan. Nah, susah payah yang besar ini untuk membuat diri mereka menjadi tahir di hadapan Tuhan. Nah, mengajarkan semuanya ini kepada kita orang-orang yang percaya dan hamba-hamba Tuhan secara khusus melalui pertobatan dan pengendalian akan nafsu kita untuk menyucikan diri dari mereka, ya, dari semua pencemaran jasmani maupun rohani. Bagian yang kedua ini bicara tentang oleh Musa, ia harus memercikan air penghapus dosa kepada mereka, yang dalam hal ini telah dipersiapkan dengan petunjuk ilahi. Hal ini melambangkan diterapkannya darah Kristus Yesus kepada jiwa kita melalui iman untuk membersihkan diri dari hati nurani yang jahat, supaya kita layak untuk melayani Allah yang hidup. Yang ketiga dari upacara ini, berikutnya dari penumpangan tangan dan korban-korban yang harus dipersembahkan bagi orang Lewi, menandai bahwa kita semua tidak layak dan tidak pantas diperbolehkan atau dipekerjakan untuk melayani Allah sebelum diadakan pendamaian untuk dosa. Dan dengan demikian kita diperdamaikan dengan Allah. Awan penghalang itu harus diserakkan terlebih dahulu sebelum kita ini dikuduskan atau dipersatukan untuk melayani Allah itu sendiri. Dan di sini yang namanya korban Kristus, sang korban agung itu, ketika kita didamaikan dengan Dia sudah melayakkan kita dan kita dibuat layak olehnya sendiri. Oleh Dialah orang Kristen ini dikuduskan untuk mengerjakan hidup kekristenan, dan mereka para hamba-hamba Tuhan itu mengerjakan pelayanan mereka. Nah, kesimpulannya apa dari sini? Bahwa kita bersyukur di gereja kita, ya, sebelum kita melayani harus melalui tahapan-tahapan tertentu seperti pertobatan, hidup baru, dibaptis, dan menjadi anggota gereja secara tetap. Dan harus memberi diri sebelum melayani dan terus menjaga kekudusan hidup
bagi Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa proses apa yang kami pelajari hari ini dari kitab Bilangan 8 ini Tuhan, yang membahas tentang pentabisan orang-orang Lewi, melihat daripada kami sebagai umat Tuhan, hari ini kami dilayakkan, dikuduskan oleh Tuhan sendiri dan dipisahkan untuk kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau menjaga hidup kudus itu di hadapan Tuhan dan terus sampai kepada kesudahan nanti. Terima kasih Tuhan untuk hal ini, dan kami bersyukur sebagai umat-Mu. Berkati semua kami yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 8. Kandil. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat, dari emas tempaan, kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya." Pentahbisan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel, dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu, haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya, dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu, dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya, dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan, sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel, ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel, sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya, untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan, di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka. Awal dan akhir masa kerja orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas, supaya ia bekerja pada kemah pertemuan, tetapi jika ia berumur 50 tahun haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka."